Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan background plus nanti adalah buttonnya ya. Jadi posisi kali ini kalian nanti akan membuat sebuah button plus ada action scriptnya, yaitu pindah dari slide satu ke slide yang lainnya. Istilahnya adalah navigasi frame itu. Ya, jadi yang pertama, persiapkan bahannya dulu. Di sini sudah saya siapkan, ada bahan desain kalian. Saya contohnya seperti ini. Karena nanti kalian versinya adalah Android, coba disesuaikan dengan ukuran pixelnya masing-masing. Yang pertama, kalian sudah persiapkan bahannya, tombolnya, apa yang nanti kalian butuhkan. Setelah selesai, kalian buat file baru di Adobe Animate ya. Kalau kemarin sudah saya jelaskan, pakainya di Adobe Flash terlebih dahulu, kemudian nanti bisa diedit di Adobe Animate. Jadi seperti biasa, kalian bisa masukkan untuk backgroundnya yang kalian inginkan. Misalkan ini di tahap awal ada di tampilan pertamanya, tampilan utamanya. Saya geser, masuk, sudah ada di library. Belum, oke, coba saya masukkan lagi. Capture Adobe Animate. File import. Oh sorry ya, belum ada keyframe-nya. Oke. Di sini sudah saya bagi ya. Di frame layarnya coba saya namai dulu di background. Kemudian di layar keduanya saya kasih nama desain. Desain ini nanti berarti berhubungan sama tombol sama teksnya. Di background saya kasih keyframe dulu. Kenapa tadi tidak bisa masuk? Karena belum ada keyframe-nya. Saya kasih keyframe semuanya. Oke. Saya masukkan di background, saya geser lagi dari bahan. Masuk, kemudian saya lepas di sini. Oke. Untuk mengecilkan ukurannya, gunakan transform tool ya. Bisa kalian kecilkan dulu. Fit in Windows. Oke, bisa kalian kecilkan menggunakan transform tool. Geser saja, tekan shift, kemudian arahkan ke tengah. Kalau mau presisi bisa gunakan alignment seperti yang saya jelaskan kemarin. Kalau patokannya itu adalah stage, diklik align to stage, klik center. Oke, sudah presisi di sini. Kalian juga bisa mengedit ukurannya melalui properties, kemudian scale-nya bisa kalian atur di sini. Properties, scale-nya bisa diatur di sini. Oke. Jadi scale untuk tingginya, kalau kalian mau presisi di awal, kalian klik aja di sini. Ini ada loop untuk keduanya bisa saling menambah dan mengurangi. Nah, itu namanya loop yang mengunci gitu. Oke. Saya senterkan lagi. Oke, kalau sudah, kalian bisa kasih teks di sini. Misalkan karena saya contoh di aplikasi multimedia interaktif. Oke. Aplikasi bawahnya multimedia interaktif gitu deh. Interaktif. Oke. Kalau sudah, kemudian saya coba masukkan tombol. Jadi saya punya tombol di sini desain. Karena ini masih ada background putihnya, saya coba pakai remove BG. Oke. Kemudian saya upload di sini untuk tombolnya. Proses oke. Fix, sudah selesai ya, backgroundnya yang putih sudah hilang. Saya download. Oke, langsung saya masukkan aja di Animate-nya ya. Saya taruh di sini. Oh iya, saya lupa tadi. Nah, jadi posisi yang ini harusnya tadi antara tombol sama background itu harusnya terpisah ya. Di sini masih sama ada di background. Jadi saya klik dulu di sini. Kemudian saya cut ya. Saya cut, ini ada di background. Saya kunci dulu backgroundnya, saya masuk di keyframe-nya layar desain ya. Jadi jangan sampai salah taruh. Ini background, ini desain ya. Saya paste di sini. Paste in place biar sama sesuai ukuran awalnya. Kemudian saya kecilkan untuk buttonnya sesuai dengan posisi tempat
desainnya. Saya coba taruh dia di center page-nya ya. Oke, ada di sini. Oke, jadi ini mau saya buat tombol, berarti caranya, perhatikan untuk caranya tinggal diklik, ada beberapa cara, bisa klik kanan kemudian pilih convert to symbol, atau kalian bisa gunakan keyboard di F8 ya, di F8 ini sama, atau kalian bisa menggunakan di modif kemudian convert to symbol, sama ya. Fungsinya sama untuk masuk ke convert to symbol. Nama simbol bisa kalian ganti dengan simbol, saya pakai agak kecil aja, simbol button masuk, simbol tombol masuk gitu. Oke, kemudian saya klik OK, pastikan tipenya adalah button bukan movie clip ya, button kemudian klik OK. Oke, di library saya cek dulu. Oke, sudah ada simbol tombol masuk. Kalau sudah, jika kalian menginginkan ada efek jika posisi mouse-nya di atas tombol itu berubah ukuran misalkan, kalian bisa double klik kiri di sini, double klik kiri. Jadi yang tadi ada di scene 1, kalau saya double klik kiri itu masuknya di simbol tombol masuk. Jadi ada editor sendiri di sini. Oke, up itu adalah posisi dia stand B, over itu jika mouse berada di atas tombol, down itu jika mouse klik ya, mouse klik, hit jika kliknya dilepas. Oke, saya coba kasih efek jika posisi mouse ada di atasnya agak lebih kecil mungkin ya, kalau diklik besar gitu. Saya coba seperti itu. Saya insert keyframe, ukurannya saya kecilkan ya. Oke, kemudian saya mau dia ukurannya lebih besar dari ini. Oke, saya insert blank dulu, saya copy di sini, kemudian saya copy lewat sini aja biar kelihatan. Saya pastenya ada di in place ya, jadi presisinya sesuai dengan copy paste yang awal tadi. Saya besarkan sedikit ukurannya. Jadi kalau up sekian, overnya sekian, kalau saya klik dia agak besar, hitnya saya mau dia tampilan ke awal. Oke, sama kayak tadi, tinggal di insert keyframe. Bisa sih blank, bisa keyframe nanti nggak hapus ya dia. Saya coba hapus dulu, insert blank keyframe, kemudian saya copy dari tampilan awal, copy, kemudian sama pastenya adalah in place. Nah, jadi kalau kalian membayangkan, jadi ini tampilan stand B jika mouse ada berada di atasnya, ini jika diklik, jika dilepas kembali ke normal. Oke, sekarang saya kembali ke scene, saya coba play dulu karena ini baru 1 frame, jadi tidak usah pakai stop, bisa scriptnya. Oke, saya cek dulu propertiesnya, pastikan ada di Android ya, R30 for Android, action scriptnya 3. Kemudian saya Ctrl Enter, atau kalian bisa menggunakan Ctrl kemudian test movie ya. Ctrl test movie, atau pakai yang tesnya. Paling cepat pakai ini, Ctrl Enter. Oke, saya Ctrl Enter. Oke, jalan. Oh iya, ada. Bentar. Di sini sudah ada pembuatannya, itu di scene 3. Saya lupa tadi. Perhatikan ya. Saya hapus dulu di scene ini, saya sudah buat ternyata deh. Oke, scene-nya saya hapus dulu ya. Oh, scene modif. Saya hapus. Saya kembali ke scene 1. Coba saya copy dulu. Scriptnya saya kasih deh untuk menghentikan stop. Oke, saya coba lagi, Ctrl Enter. Oke, saya cek. Jadi posisi tadi desainnya ada efeknya, kalau mouse-nya itu ada di atasnya dia lebih kecil, kalau saya klik dia besar, kalau saya lepas dia kembali ke normal. Oke, jadi efeknya seperti itu. Oke, jika sudah jalan, karena kalian juga mempelajari tentang
go to end stop. Jika jika button ini diklik, dia akan pindah ke frame yang lainnya, bisa frame 2, 3, 4 dan seterusnya. Navigasi itu namanya. Oke. Sekarang saya unlock dulu semuanya, kemudian saya coba insert keyframe. Tampilannya saya mau bedakan aja deh. Yang kedua itu ada di menu. Mungkin menu saya bisa pakai ini. Oke. Berarti saya gunakan insert blank keyframe. Jadi desainnya itu kosong ya nanti. Seperti tadi saya masukkan dulu untuk backgroundnya, saya taruh di sini dan ukurannya saya besarkan. Saya taruh di center alignmentnya. Oke. Cukup desainnya saya kunci dulu. Desainnya saya keyframe lagi ya. Sini ada tulisannya soalnya. Oke. Misalkan di sini menu utama gitu. Kemudian tombolnya karena saya tidak pakai, nah saya hapus. Sementara tampilannya ini dulu. Jadi nanti kalau button ini diklik, dia bisa pindah ke menu utama gitu. Jadi nanti buatnya seperti itu. Oke. Sesuai dengan materi button and script, jadi posisinya itu nanti script kalian tinggal dimasukkan aja ya. Posisikan di sini action script. Jadi yang stop tadi dilanjut gitu. Dilanjut. Oh iya, sebelum kalian masuk ke script saya lupa tadi. Jadi button itu harus ada instant name-nya ya. Instant name wajib dikasih ini. Kenapa? Karena ini nanti yang akan digunakan untuk dibaca di script. Misalkan saya tulis di sini adalah button 1. Oke, kecil aja. btn boleh, button boleh, button 1. Ya, cara penulisan di instant name itu tidak boleh ada spasi. Kalau spasi nanti error ya. Jadi wajib hukumnya digabung ya. Entah kalian singkat boleh atau kalian tulis cetak seperti ini, atau kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia bisa tombol misalkan. Tombol masuk gitu. Tombol masuk ya, pakai underscore. Saya copy aja biar nanti tidak salah. Kemudian saya geser, saya masuk di sini action. Action scriptnya berarti kan ada di posisi layar action, frame-nya frame 1. Saya klik kanan action. Ya. Atau bisa kalian posisikan di sini frame-nya, kemudian tinggal diklik action, ini juga bisa. Dan maksudnya gesernya sulit. Nah, oke. Kemudian stop. Ada beberapa versi sebenarnya. Boleh kalian langsung import manual. Import manual di sini karena menggunakan mouse effect. Jadi mouse event. Jadi posisinya boleh kalian import, tulis import sini. Import, kemudian flash, kemudian event ya. Di sini bisa kalian menggunakan kontrol spasi untuk memilih scriptnya, mouse event. Nah, ini tinggal di tab aja. Kemudian jangan lupa ditutup. Atau kalian bisa langsung tulis scriptnya di bawah ya. Jadi secara otomatis dia akan import sendiri kebutuhan library-nya. Saya paste tadi tombol masuk. Jika ada perintah ya, ini adalah add event listener. Jika ada perintah di sini. Jadi tombol masuk tadi yang saya buat nama instant name. Jika ada perintah di situ, kemudian perintahnya adalah berupa mouse event. Mouse event. Oke, mouse event saya tab di sini. Kemudian saya titik mouse eventnya apa, perintah mouse-nya apa. Oh, di sini klik. Jadi saya pilih klik di sini. Klik, kemudian perintahnya itu dia ke frame 2. Ya, saya ulangi lagi. Jadi sini tombol masuk adalah instant name dari tombol tadi, dari tombol ini. Ya, saya perbesar mungkin. Nah, kalau di sini bisa diperbesar di animate. Oke, jadi ini adalah namanya adalah tombol masuk. Jika ada perintah event mouse-nya adalah klik, maka dia mengerjakan perintah kedua ya. Nah, jadi nanti kita buat perintah kedua. Nama perintah ini boleh kalian rubah, yang penting jangan ada spasinya ya, sama. Kemudian saya tutup titik koma itu tutup namanya. Kemudian saya buat di sini adalah function. Jadi function ini adalah perintahnya, namanya harus disamakan. Jadi tombol masuk ini jika diklik itu perintahnya kedua. Jadi nama kedua ini harus disamakan ya, perintahnya kedua. Jadi ini itu nanti nyalurnya ke sini ya. Jadi jika tombol masuk itu ada perintah klik, maka kerjakan perintah kedua.
Perintah kedua mana ini? Dia langsung keturun di sini. Function kedua berarti perintah kedua itu adalah perintah kedua, kemudian perhatikan tulisannya di sini ada events, kemudian mouse event sama mouse event, kemudian ditutup ada void. Void ini adalah membaca perintahnya, kemudian kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadi ini adalah satu perintah. Satu perintah, nama perintahnya apa? Kedua ya. Jadi function ini dimulai dari function dan ditutup dengan kurung kurawal tutup ini, itu adalah satu perintah. Nama perintahnya apa? Kedua. Nama perintahnya apa? Kedua. Jadi kalau ada perintah kedua ini kok dipakai lagi, dia akan masuk ke sini. Misalkan ya, saya di sini ada tombol keluar misalkan, keluar. Kemudian saya copy lagi. Tombol keluar. Terus ada di sini. Kok ini perintahnya sama kedua, dia akan mengerjakan ke sini. Ya, jadi ini adalah nama perintah. Dia akan mencari nama perintah kedua itu di mana. Oh ini function kedua. Jadi akan menjalankan. Jadi tidak harus tombol masuk itu perintahnya kedua ndak. Ya, jadi posisinya nanti perintahnya itu mau dibawa kemana. Oke, saya lanjutkan. Karena tadi perintahnya karo function kedua itu berarti ke frame 2, maka dia go to and stop. Ini pakai bahasa Inggris, go to artinya pergi, kemudian and stop, dia harus berhenti ya. Jadi pindah ke frame berapa dan berhenti ke frame berapa? Frame 2. Karena apa? Posisi desain menu utama ada di frame 2. Oke. Saya tutup lagi. Coba saya cek lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi pada saat saya membuat mouse event, secara otomatis import mouse eventnya akan terbuat sendiri tanpa saya membuat ya. Tapi kalau kalian membuat sendiri boleh. Yang penting sesuai tulisannya, jangan sampai berbeda. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, dicek dulu apakah ada error apa enggak. Sekarang saya coba jalankan. Saya kontrol enter di sini. Oke, kalau berhenti berarti skripnya enggak ada yang error ya. Saya coba arahkan. Oke, ini berarti sudah sesuai dan saya klik. Nah, dia ke menu utama. Jadi perintah skripnya sudah jalan. Jika tombol tadi itu diklik, dia akan pindah ke menu utama, atau di sini di desain ada di frame 2. Oke, saya close. Jadi saya ulas lagi. Untuk pindah ya, bukan pindah istilahnya ya, fungsi untuk go to and stop ya, pada button ini, pada button masuk ini, jangan lupa instant name-nya dikasih nama ya. Nama ini nanti yang dipanggil di action script-nya ya, yang ada di action script-nya, ya, tombol masuk ini. Jadi kalau di logika kan diceritakan berupa cerita gitu. Jadi ada tombol masuk jika ada perintah ya, pada saat dijalankan ada perintah mouse-nya adalah klik, maka kerjakan perintah kedua. Perintah kedua itu mana? Oke, di bawah. Jadi ini yang saya blok, ini adalah perintah kedua, semua perintah kedua. Yang dikerjakan mulai apa Pak? Yang ini, yang mulai kurung buka sampai tutup. Nah, jadi apapun pekerjaannya ini ada di sini semua, dan dia urut ya. Oke, perintahnya berarti go to and stop 2, berarti pergi dan berhenti ke frame 2. Oke, jadi begitu untuk pembuatan tombolnya. Bisa kalian praktekkan di aplikasi yang kalian mau buat. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan langsung, atau bisa tanya ke temannya dulu yang memang sudah memahami. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pembuatan background sama tombolnya. Next, mungkin bisa ke desain menu utama dan audio sama exitnya, nanti saya kasih tahu. Begitu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.